Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Ardi Winata, NPM 18630797, kelas 5B reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Apa itu evaluasi? Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi: yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam kondisi percobaan laboratori. Laboratori yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekam audio atau visual yang baik, cermin kedua arah, komputer beserta perlengkapan yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Kedua, operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Selanjutnya, beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil, contohnya stasiun ruang angkasa. Selanjutnya, dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya, dan terdapat beberapa orang yang tidak bisa bekerja pada kondisi di laboratorium. Yang kedua, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya. Yang tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat pergerakan yang bebas, dan interupsi yang tetap seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini sulit dilakukan. Selanjutnya, situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi laboratorium. Selanjutnya, observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Selanjutnya adalah suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Selanjutnya, perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancangan. Selanjutnya, argumennya adalah user dianggap ahli dalam konteks dan perancangan hanya dapat efektif pada konteks tersebut jika para ahli ini membiarkan kontribusi yang aktif ke perancangan. Evaluasi perancangan. Yang pertama, cognitive walkthrough, suatu usaha yang dilakukan untuk mengenal teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas. Heuristic evaluation. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Review based evaluasi antara psikolog eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik
dan pengalaman yang nyata. Beberapa di antaranya dari dominan khusus ke umum, tetapi kebanyakan berhubungan dengan isu generik dan teraplikasi pada berbagai situasi. Misalnya pada usability dari tipe menu yang berbeda, pemanggilan nama perintah dalam pemilihan ikon. Selanjutnya model based, pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contoh GOMS model, keystroke level model, dan desain rasional. Selanjutnya evaluasi implementasi subjek, pemilihan subjek yang sangat penting dalam beberapa eksperimen. Variabel independen, variabel karakteristik suatu eksperimen yang manipulasi untuk menghasilkan kondisi yang berbeda sebagai perbandingan. Hipotesis merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.